Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih. Selamat bertemu dalam program Renungan Malam Jemaat Satria Kasih Klasis Makassar Timur. Bersyukur pada Tuhan bahwa hari ini Sabtu tanggal 30 Mei tahun 2020 kita diberi waktu dan kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman-Nya. Ini semua terjadi karena cinta kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Marilah mempersiapkan hati dan pikiran untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Karena itu saya mengajak kita semua datang pada Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kemurahan dan cinta kasih-Mu yang kami alami. Pada malam ini Engkau memberikan waktu bagi kami untuk menyatakan kerinduan kami dalam membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Allah, Roh Kudus, mampukan kami untuk memahami kebenaran firman-Mu, biar firman ini menjadi kekuatan bagi kami menjalani hidup di tengah-tengah masa-masa kami menghadapi pandemik atau masa di mana virus corona ada di dunia ini, di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah Tuhan tetap menopang kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita membuka kitab Perjanjian Lama, kitab Habakuk pasal 2, di ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan hianat dia yang berlagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangkatkan mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Demikian saudara-saudara firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada saat ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, Alkitab atau firman Tuhan menegaskan bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Tidak ada janji yang tidak Tuhan tepati. Walau kadang kita diizinkan untuk mengalami proses penantian yang teramat panjang, baru janji itu dapat digenapi di dalam hidup kita. Banyak orang Kristen, banyak anak-anak Tuhan, saudara-saudara, tidak sabar dalam menantikan waktu Tuhan. Mereka seringkali bertindak secara tergesa-gesa, selalu ingin serba cepat dalam menyelesaikan masalah, atau ingin seperti mie instan, ya, makanan-makanan instan yang lain, inginnya cepat disajikan, inginnya cepat selesai, inginnya cepat mencapai keberhasilan. Saudara-saudara, kita harus mengetahui bahwa Tuhan bekerja dengan caranya, sesuai dengan waktunya. Kita tidak bisa memaksa kehendak Tuhan. Kita tidak bisa menjadikan segala sesuatu bin salabin. Tidak. Biarkanlah Tuhan yang bekerja. Pengkhotbah 3 mengingatkan kita bahwa segala sesuatu, saudara-saudara, dijadikan Tuhan dan indah pada waktunya. Nah, bagian dari firman Tuhan ini
di mana satu ketika Daniel mendapat penglihatan dari Tuhan untuk umatnya, bangsa Israel. Pada masa itu umat ini ditawan di Babilonia selama 70 tahun. Dan melalui firman-Nya Tuhan merancang sebuah pemulihan bagi umat Tuhan ini. Jelas sekali saudara-saudara bahwa Daniel ia menerima janji Tuhan. Tapi dalam kenyataannya apa yang Tuhan firmankan tidak segera terjadi. Apa yang Tuhan nyatakan dalam penglihatan tidak langsung terjadi. Ya seperti itulah yang terjadi, bahwa memang kita diajak untuk bersabar, untuk melihat proses dari Tuhan. Dalam menunggu dan menunggu, kan bagi kita manusia ini adalah hal yang bosan. Tapi bagi Daniel saudara-saudara tidak. Apa yang dilakukan selama menanti janji Tuhan? Yang dibuat oleh Daniel adalah dia mengambil waktu untuk berdoa. Dia mengambil waktu untuk berpuasa. 21 hari dia pakai untuk menyatakan bagaimana ia setia berpuasa, bagaimana ia terus-menerus berdoa sampai janji Tuhan dinyatakan. Ini luar biasa. Artinya apa? Artinya bahwa dalam masa penantian Daniel tidak bersikap pasif, berdiam diri saja, tetapi dia tetap aktif, bertekun di dalam Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, saat kita berdoa, membaca firman, apa yang kita rasakan? Kita menyaksikan dan mendengar janji Tuhan. Janji yang akan selalu dinyatakan dalam kehidupan kita. Dan karena itu janganlah jemu-jemu, bosan-bosan untuk berdoa. Jangan merasa doa saya tidak didengarkan Tuhan, menjadi kecewa. Tuhan tidak mau segera memberikan sesuatu yang saya minta. Ingat, Tuhan proses kita. Memang kita ingin sesuatu, tetapi Tuhan tahu mana yang penting, mana yang harus kita pakai pada saat itu. Jadi yang Tuhan tuntut adalah kesetiaan kita untuk berdoa. Kesetiaan kita untuk tidak jemu-jemu menyampaikan kerinduan kita. Datang pada Tuhan, berdoa padanya. Ya, sampaikan isi hati kita, kerinduan kita. Seperti pada masa kini kan kita diajak untuk selalu dekat pada Dia, berdoa, mintalah kekuatan, imun tubuh yang kuat, mintalah Tuhan memelihara, melindungi jauh dari penyebaran COVID ini. Kita semua akan tetap sehat dan kuat, itu yang kita minta. Jangan jemu-jemu, terus lakukan. Orang yang percaya seperti kata firman Tuhan, orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Semakin kita percaya, semakin kita berdoa, kita akan hidup dari doa, dari iman kita, dari keyakinan kita kepada Tuhan. Ada banyak orang yang menghadapi situasi badai dalam hidupnya di masa kini. Dan dalam menghadapi badai ini, saya mau katakan, janganlah jemu-jemu untuk berdoa, percaya pada Tuhan. Tuhan Yesus sendiri, dia selalu datang pada Bapa, dia berdoa, dia menyampaikan keinginannya, dan Bapa mendengarkannya, dan kehendak Bapa yang jadi, bukan kehendak Yesus. Karena itu mari kita percaya pada Tuhan. Sampaikan kerinduanmu, keinginanmu, apapun yang engkau hadapi, nyatakan itu dalam doa, maka Tuhan mendengarkan. Dia akan kabulkan sesuai dengan waktu dan masa Tuhan. Biar kita semua semakin kuat dan teguh. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian bersama, jika jiwaku berdoa. Jika jiwaku berdoa,
menghayati dan percaya, walau hatiku lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Saudaraku, teruslah percaya, teruslah berdoa pada Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan kehendak-Nya, dan kehendak Tuhan adalah yang terbaik dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. Haleluya. Mari kita bersama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Mari berdoa. Pada akhirnya Tuhan, kami sungguh menyaksikan kasih-Mu, bahwa renungan malam ini dapat kami ikuti dengan baik. Semuanya karena pertolongan Tuhan. Biarlah ungkapan pujian kami berkenan bagi-Mu, firman yang kami baca dan kami renungkan menjadi pegangan hidup kami, kekuatan bagi kami untuk berjalan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, kasihi kami semua Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu dimanapun berada. Biarlah Tuhan hidup kami berada dalam kuasa Tuhan. Engkau lindungi kami, jauhkan kami dari virus-virus, khususnya virus COVID-19 yang ada di sekitar kami. Tuhan, biar kami semua tetap memiliki imun tubuh yang kuat. Kami semua memiliki kesehatan yang baik, sehingga kami selalu sehat. Kami ada di tengah-tengah situasi pandemik ini, tetapi hidup kami terpelihara oleh karena kasih Tuhan yang bersama dengan kami. Engkau berkati keluarga kami, memberkati anak-anak kami, memberkati usaha dan pekerjaan kami. Kiranya kami semua boleh menghadapi dan menjalaninya dengan baik dalam tuntunan dan pemeliharaan Tuhan. Bapa di sorga, kasihilah jemaat-Mu Tuhan, dan juga berkati pelayanan majelis gereja, berkati setiap penyampaian firman. Kiranya setiap pemberitaan firman membuat jemaat-Mu terus bertumbuh dalam iman yang kokoh. Berkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Kami percaya Tuhan akan terus memberkati perjuangan mereka untuk memutuskan mata rantai penyebaran dari COVID-19 ini. Tuhan pakai mereka untuk memberikan damai sejahtera, kebahagiaan kepada masyarakat, kepada bangsa kami. Juga Tuhan, di tengah-tengah dunia ini, Engkau tahu banyak orang yang terpapar virus. Biarlah Bapa, Engkau juga hadir untuk memberi kekuatan, memberi penangkal, bahkan semua yang berjuang untuk menemukan obat penangkal ini. Tuhan berkati. Bapa, jagalah kami di malam ini, biar kami boleh beristirahat dengan tenang, dan kami akan selalu merasakan cinta kasih-Mu. Engkau gembala yang baik yang mengatur langkah hidup kami. Karena itu kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan kasih Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh menyaksikan renungan malam pada hari Sabtu ini tanggal 30 Mei tahun 2020. Kiranya firman Tuhan yang Bapak Ibu dengarkan itu menjadi berkat bagi kita semua, dan tetap teguh, tetap semangat menghadapi hidup ini. Tuhan akan menyertai dan mengasihi kita. Salam sehat, terima kasih.